Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Mikirin mantan. Sepanjang perjalanan menuju Jakarta, Kiara hanya diam tak bersuara. Begitupun dengan Kaisar yang tampak diam 1000 bahasa. Sementara garis di sampingnya sejak tadi sudah bercerita panjang lebar. Ia begitu bahagia karena bisa satu pesawat dengan Kai dan akan menghabiskan beberapa waktu bersamanya. Aku akan pulang ke rumah, jadi aku bisa naik taksi, ucap Kiara saat mereka sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa kau pulang ke rumah? Tanya Kai mengerutkan dahinya. Aku punya rumah, aku bukan gembel atau gelandangan. Aku masih punya keluarga, jawab Kiara ketus. Keluarga mana? Tanya Kai seketika membuat hati Kiara semakin terasa sakit. Keluarga mana? Memangnya siapa lagi keluarganya selain Mama Rani dan Zaskia? Apa karena ia bukan anak Mama Rani? Maka Kai bisa menanyakan keluarga yang mana? Hati Kiara terasa sangat sakit memikirkan kembali hal itu. Namun ia juga tak ingin berada dalam satu mobil bersama wanita lain. Terlebih Kai juga akan mengantarkan Maya ke apartemennya. Itu berarti kalau ia pulang ke apartemen Kai, dirinya harus tinggal dengan Maya. Ogah, teriak Kiara dalam hati. Meskipun ia belum mengenal Maya seperti apa, tapi hatinya sudah merasa tak suka. Berbeda dengan Anne, yang membuatnya langsung akrab hanya dengan sekali pertemuan. Sementara Maya, entah mengapa ia tak menyukainya. Kai, apa kau lupa kalau aku masih ada kakak? Aku bukan anak buangan, cetus Kiara, lalu ia segera berbalik dan pergi meninggalkan Kai dan Maya. Kiara, Kai yang menyadari bahwa ucapannya salah, ia berusaha mengejar Kiara. Namun gadis itu sudah kecewa dan mungkin sakit hati karena ucapannya. Kiara terus melenggang tanpa memperdulikan panggilannya, membuat laki-laki itu semakin merasa bersalah. Dia siapa sih? Kenapa sejak tadi ikut bersama kita? Bahkan kamu sampai mau mengantarkannya. Tanya Maya bingung, karena ia belum dikenalkan dengan Kiara. Kai diam untuk sejenak, lalu menghela nafas berat sebelum menjawab pertanyaan Maya. Dia karyawanku. Oh, karyawan kamu. Apakah kamu kemarin sambil bekerja di sana? Lalu, kenapa dia kau ajak juga di pernikahan Anna dan Calvin? Calvin memintaku harus datang dengan partner, jadi aku mengajaknya. Dan juga, iya, kami kemarin ada meeting penting. Jadi sekalian, jawab Kai sedikit berbohong. Maya pun percaya, lalu mereka segera masuk ke dalam mobil. Saat Kai dan Maya masuk ke dalam mobil, Fadil sedikit terkejut. Mengapa Kiara berubah menjadi Maya? Namun Fadil begitu pandai menyembunyikan keterkejutannya. Ia pun hanya diam dan fokus pada setir mobilnya. Hingga saat hampir tiba di rumah utama, Kai langsung tersadar dan memintanya putar arah untuk ke apartemen. Maaf, Anda tidak mengatakan mau kemana. Jadi saya pikir... Bodoh, umpat Kai begitu marah. Hampir saja ia membawa Maya pulang ke rumah. Dan bila itu sampai terjadi, maka bisa dipastikan dirinya hanya tinggal nama. Terlebih mamanya tahu, kemarin ia pergi bersama Kiara dan pulang dengan Maya. Apa kabar nantinya? Sementara Maya yang tadinya sudah sangat senang karena menyadari jalan yang mereka tuju adalah rumah Kai, kini langsung ambyar sudah. Kecewa, tentu saja, karena Kai tidak akan pernah membawanya ke rumah
apalagi untuk mendekatkan dirinya lagi pada orang tuanya. Kakak, panggil Kiara saat melihat Zaskia hendak masuk ke dalam mobil. Kiara, dengan cepat Zaskia langsung menutup pintu mobilnya kembali dan berlari menghampiri Kiara. Ia begitu bahagia karena pada akhirnya Kiara mau kembali pulang ke rumah. Kamu kemana aja? Kamu buat kakak khawatir. Kenapa kamu pergi ninggalin kakak? Kakak jangan nangis, nanti Kia ikut nangis. Zaskia langsung menghapus air mata di pipi Kiara. Begitupun sebaliknya, Kiara mengusap air mata di wajah Zaskia. Bodoh, kamu itu sudah menangis. Hihi, kata Zaskia terkekeh. Lalu ia kembali memeluk Kiara dengan sangat erat. Ia sangat merindukan adik kesayangannya. Kakak sangat merindukan kamu. Dan kakak gak bisa lama-lama jauh sama kamu. Bohong, kalau kakak merindukan aku dan gak bisa jauh, kenapa kakak mau pergi ninggalin Kia? Tanya Kiara pada akhirnya. Pertanyaan yang hampir ia tanyakan beberapa hari yang lalu, kini akhirnya terlontar sudah. Kia, kakak, Kia sudah tahu kalau kakak mau ninggalin Kia kan? Kakak gak sayang sama Kia. Kakak mau pergi. Kiara kembali menangis di pelukan Zaskia. Kia, bukan begitu. Kamu tahu, Liam harus segera pindah ke sana. Karena perusahaannya yang di sana bermasalah. Jadi kakak harus ikut. Atau kamu mau ikut? Kalau aku ikut, berarti aku tidak jadi menikah dengan manusia kasar itu. Zaskia diam sesaat sebelum menjawab pertanyaan Kiara. Kia, nanti kamu bisa ke sana bersama Kai. Kakak yakin kamu bisa mengajak Kai kapanpun ke sana. Atau nanti kakak dan Liam akan sering mengunjungi kamu di sini. Percayalah, kakak tidak berniat meninggalkan kamu. Kiara menghela nafas dengan berat. Ia mengiyakan ucapan Zaskia. Dan ia juga berpikir bahwa tak selamanya mereka akan bersama. Walaupun mereka kakak adik dan sangat dekat, namun ada masanya mereka akan dibawa oleh pasangan mereka kelak. Seperti Zaskia yang akan dibawa pergi oleh Liam. Maka dirinya juga akan dibawa pindah oleh Kaisar. Entah pindah ke rumah Tante Iris atau apartemen milik Kai. Dan itu pasti juga akan menyita waktunya untuk bertemu dengan Zaskia. Jadi sebenarnya sama saja. Meskipun Zaskia masih di Indonesia, mereka juga akan jarang bertemu bila sudah menikah. Kakak, Kiara kembali memeluk Zaskia seolah enggan untuk melepaskan. Lalu Zaskia segera membawa Kiara masuk ke dalam rumah. Dan seperti dugaannya, saat dirinya pulang, pasti akan mendapatkan berbagai macam sambutan dari orang rumah. Bila Zaskia menyambutnya dengan pelukan bahagia, berbeda dengan Mama Rani, yang menyambutnya dengan sindiran halus. Zaskia, bukankah Mama sudah bilang, dia pasti akan pulang. Kemana lagi dia akan pulang kalau bukan ke sini? Memang kemana lagi tujuannya? Kamu sudah membuang waktumu untuk mencari dan memikirkannya hingga sakit. Celetuk Mama Rani tanpa mengalihkan tatapannya pada majalah yang sedang ia pangku. Mama, udah, kata Zaskia, lalu ia kembali menggandeng Kiara untuk segera naik ke kamar. Tadi dirinya hendak bertemu dengan Liam. Namun karena Kiara sudah pulang, maka ia sampai melupakan janjinya dengan Liam. Kakak, kok kamar Kia? Kiara begitu terkejut saat melihat kamarnya yang cukup berantakan. Lebih tepatnya hanya tempat tidur.
Itu karena Zaskia yang menempati kamar Kiara sejak Kiara pergi. Zaskia melarang semua orang untuk membereskan tempat tidur itu. Karena menurutnya masih ada aroma Kiara di sana. Dan sepanjang hari ia hanya menangis memeluk guling Kiara. Selama beberapa hari, dirinya tidak lagi bertemu dengan Kai. Bahkan saat jamuan makan malam dengan keluarganya pun, saat itu Kai tidak bisa hadir. Pernikahan mereka hanya tinggal menunggu hari, tepatnya 3 hari lagi. Namun hubungan mereka juga semakin dingin satu sama lain. Saat ini, Kia tengah merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, menatap langit-langit kamarnya, dan kembali berpikir. Masih menjadi sebuah tanda tanya besar dalam hati Kiara. Saat dirinya pingsan di pantai, siapa yang menolongnya? Bukan Kai, karena mereka baru bertemu saat pagi harinya. Dan itu pun Kiara yang kembali sendiri ke villa. Saat bangun dari pingsannya, Kiara sudah berada di sebuah villa yang ternyata tak jauh dari villa milik keluarga Calvin. Tapi siapa yang sudah menolongnya? Ia tidak bisa mengingatnya. Siapa dia? Gumam Kiara saat kembali mengingat-ingat siapa penolongnya. Ia hanya mengingat sekelebat foto yang berada di kamar entah siapa. Hari yang ditunggu telah tiba. Kini Kiara sudah berada di kursi pelaminan bersama Kai. Namun laki-laki itu sejak tadi hanya diam dan memasang wajah datarnya. Dan sesekali terdengar suara helaan nafas berat dari mulutnya. Kau itu kenapa sih? Aku tuh capek tahu nggak? Dasar jelangkung. Sungut Kiara yang memang sudah merasa sangat lelah menghadapi sikap Kai yang suka merubah-rubah sikapnya. Tak apa, jawab Kai datar, membuat Kiara lagi-lagi menghela nafasnya kasar. Merasa kesal, ia pun memilih pergi meninggalkan pelaminan. Namun, belum sempat dirinya turun, tangannya kembali ditarik oleh Kai. Kai langsung memeluk tubuh Kiara dengan sangat erat dari belakang. Dan itu sukses membuat Kiara terkejut. Begitupun dengan beberapa tamu yang tak sengaja melihat adegan itu. Bagi mereka itu sangatlah romantis. Jangan pergi, gumam Kai begitu lirih. Jangan pernah pergi. Kiara menghela nafasnya kasar. Ia melepaskan pelukan tangan Kai. Lalu ia berbalik dan menatap laki-laki itu. Apa kau tidak merindukanku, Tanya Kai dengan senyum menyeringai menatap Kiara. Dan percayalah, itu sangatlah menyebalkan bagi Kiara. Enggak, dan gak akan pernah. Ketus Kiara lalu hendak pergi. Ia begitu kesal, baru beberapa detik lagi Kai terlihat sangatlah melau dan menyedihkan. Dan lihat apa tadi? Ia kembali menyebalkan. Sudah kukatakan jangan pergi, kata Kai dengan tegas. Lalu ia menarik tubuh Kiara agar kembali duduk bersamanya. Aku itu capek, mau makan. Tahu nggak sih? Kalau kamu nggak mau makan, mau diet, silahkan. Tapi aku nggak bisa. Jadi awas. Kiara masih terus berusaha melepaskan tangan Kai. Namun ternyata sangatlah susah. Meski ia sudah berusaha sekeras mungkin, namun ternyata kekuatannya belum bisa menandingi Kaisar. Kenapa di otak kamu itu hanya makan, makan, dan makan? Kai menghela nafas kasar dan menggelengkan kepalanya. Benarkah aku mencintai gadis seperti ini? Astaga, decak Kai dalam hati. Biarin, daripada aku sibuk mikirin mantanku, ya mending aku sibuk ngurusin diri sendiri. Ingat Kai, mantan gak akan bisa bikin perut aku kenyang. Sindir Kia. Lalu ia langsung menghempaskan tangan Kai dan benar-benar meninggalkan Kai begitu saja.
Apakah dia masih memikirkan William? Gumam Kai lagi dalam hatinya. Ia merasa bahwa Kia sedang menegaskan bahwa ia masih memikirkan cinta pertamanya, yakni William. Dan dengan makan, mungkin Kia bisa menjadi tidak sedih dan bisa ikhlas merelakan Liam untuk Zaskia. Begitulah pikir Kai. Bersambung.